Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kampus, semuanya apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Luar biasa kita kembali menjumpai dan juga berjumpa dengan Anda dalam talk show Teras Kampus bersama UIN SMH Banten. Di tema hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, estafet kepemimpinan semangat baru UIN Unggul. Dan di tengah-tengah kita luar biasa, di tengah kesibukannya, saya sudah ditemani Pak Rektor UIN dan juga Pak Warek ya. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD, Rektor UIN SMA Banten. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan menemani kita semua di Teras Kampus. Baik, Ya. alhamdulillah. Baik, dan narasumber kita yang kedua ada Bapak Mufti Ali MA PhD, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN SMA Banten. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Warek? Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga sudah berkenan hadir di Teras Kampus UIN SMA Banten. Dan Sobat Kampus diinformasikan bahwa kita bertiga sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dan juga tadi sebelum kita tag sudah memenuhi protokol kesehatan COVID-19 begitu. Ya, kita akan bahas tadi tema estafet kepemimpinan semangat baru UIN Unggul begitu ya. Saya mau ke Pak Rektor dulu. Bagaimana nih Pak Rektor aktivitas kampus saat ini? Silakan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terkait kegiatan kampus, secara garis besar tidak lepas dari Tridharma Perguruan Tinggi, baik itu pendidikan, pengajaran, dan juga penelitian serta pengabdian ke masyarakat. Untuk kegiatan akademik, alhamdulillah juga sudah didampingi oleh pihak Wakil Rektor 1 yang akan menjelaskan secara teknis apa yang harus dilakukan terutama di masa pandemi ini. Saya kira itu. Baik, tidak terlepas dari Tridharma Perguruan Tinggi. Oh iya, betul. Oke, Ya, baik, terima ya. kasih Pak Rektor. Saya mau ke Pak Warek. Pak Warek mungkin tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rektor bahwa seperti apa sih Pak, mungkin bisa didetailkan kembali seperti apa aktivitas kampus di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya, kegiatan pembelajaran berjalan seperti biasa, yaitu umumnya secara online. Tetapi karena sebagian mahasiswa sekarang sudah melaksanakan vaksinasi, baik tahap 1, tahap 2, ini sudah ada tren dan arahan itu untuk mulai membuka, terutama untuk semester 1 dan 3, dan yang sedang melaksanakan praktikum untuk pembelajaran tatap muka dengan terbatas, dan juga dengan memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan mahasiswa diizinkan untuk sampai 50%, yaitu maksimal 17 orang di kelas. Dan sisanya bisa melakukan secara online maupun dengan tugas seperti itu. Dan rujukan kita adalah Kementerian Agama ya. Betul, Kementerian Agama. Gitu kira. Baik, artinya kalau pembelajaran online juga saat ini masih dilakukan juga Pak Warek? Umumnya masih online ya, tetapi kita mulai sedang mencoba membuat satu SOP pedoman pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah nanti akan diluncurkan mudah-mudahan minggu pertama Oktober ya. Minggu pertama Oktober bisa dilaksanakan PTM secara terbatas. Iya. Oke, tapi kalau dari sivitas akademikanya sendiri Pak Warek ini cukup rindu tidak sih ini bertatap muka dengan mahasiswa di kelas? Ya, sebenarnya karena pembelajaran itu memang yang paling efektif adalah tatap muka, karena tidak hanya menyangkut pengetahuan kognitif, tetapi juga relasi sosial, kedekatan, kehangatan, dan seterusnya. Itu memang yang paling optimal memang melalui pembelajaran tatap muka ya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ini masih dilaksanakan secara hibrid ya, off air dan juga on air. Saya mau kembali ke Pak Prof. Pak Prof, Baik. belum lama ini Bapak dilantik meneruskan estafet kepemimpinan rektor yang dulu begitu. Baik. Pak Prof, adakah target-target tertentu, kemudian program tertentu untuk membawa UIN SMA Banten menjadi lebih unggul lagi di Provinsi Banten? Baik. Terhitung tanggal 28 Juli ya, saya dilantik oleh Bapak Menteri Agama di kantor Kementerian Agama Pusat
sebagai rektor UIN, ya mohon maaf bukan UIN dibacanya UIN, ya, Baik. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah berarti ini kurang lebih belum sampai 2 bulan ini, ya. Nah kemudian ketika ada pertanyaan semacam tadi, apa yang diprioritaskan untuk digarap, saya sudah sampaikan juga saat sosialisasi pertama kali pasca dilantik itu ada 3P, ya. P pertama adalah penguatan, ya. Penguatan. Jadi apa yang sudah digagas oleh para pendahulu kita harus perkuat, baik sarananya, baik kurikulumnya, baik juga kondisi mahasiswanya, organisasi kemahasiswanya, tenaga pendidik dan kependidikannya. Itu yang pertama, P pertama. Jadi perlu penguatan. Bahkan penguatan di bidang IT-nya juga. Nah itu, ya. Yang kedua, P yang kedua adalah pengembangan. Ya, ke depan kita akan terus mengembangkan seiring dengan lembaga yang kita miliki ini yang bernama UIN itu. Tidak mustahil ke depan kita akan memisahkan, ya, fakultas adab dengan usuluddin misalkan, dan kemudian pengembangan fakultas sains dan teknologi. Ini kan baru sainsnya saja, teknologinya belum. Bahkan mungkin dalam jangka panjang kita tidak mustahil memiliki fakultas pertanian dan lain sebagainya, kedokteran misalkan. Nah itu. Jadi yang kedua adalah pengembangan, dan yang ketiga adalah perluasan jaringan, ya, perluasan jaringan, termasuk jaringan media ini, ya. Ini menjadi penting bagi kami karena bagaimanapun juga bisa terpromosikan atau tidak ini sangat tergantung kepada jaringan yang kita perluas. Apalagi kalau Merdeka Belajar, kampus Merdeka, mustahil bisa terwujud kalau tidak dilaksanakan dengan cara kerjasama, ya, dengan berbagai kerjasama dengan siapa, dengan dalam luar negeri, pemerintah maupun swasta. Hari ini juga kita jalin kerjasama dengan Brunei, ya, melalui seminar, webinar yang digagas oleh Pasca. Ini kan luar biasa. Hari ini juga kerjasama dengan Bapak Presiden, karena kami barusan komunikasi langsung melalui Zoom terkait dengan vaksinasi, bahkan dengan Kapolri dan Panglima TNI, ya, bahkan Rektor ITB pun tadi di via Zoom, Vicon, ya, video conference Zoom juga tampil. Jadi kami sangat bahagia ketika kita bisa bekerja sama dengan siapapun. Saya kira itu. Baik. Nah, Pak Prof tadi juga ada penekanan teknologi, ya, untuk penguatan teknologi di UIN SMA Banten. Apa kemudian yang saat ini sudah dipersiapkan oleh Prof? Ya, yang pertama menyiapkan SDM, ya, dengan kita berganti kepemimpinan, saya pun punya kebijakan untuk ya mereformasi barangkali, ya, atau ya penyegaran lah, refresh, ya, di internal, sehingga untuk Pustek Ifad istilahnya di kita, ya, itu kita tugaskan salah seorang yang insya Allah mumpuni, dan saya sedang memberi tugas kepada yang bersangkutan untuk mencari SDM yang berbasis staf. Staf itu apa? Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Kemudian juga mencarikan pembiayaan berapapun, ya, untuk pengembangan IT ini. Saya juga sudah sering komunikasi dengan para warek dan para kabiro, harus diperbaiki demi UIN yang unggul. Amin. Mustahil dong kita akan unggul, ya, kalau IT-nya tidak jelas, ya, dan sebagainya. Saya kira itu. Oke, termasuk kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 menuju 5.0. Bahkan udah lewat. Ya. Kita bukan lagi berhadapan dengan generasi milenial. Sekarang ini berhadapan dengan istilah beliau ini generasi Z, Internet Generation. Ya, Pak Warek, ya. Itu. Oke, baik Pak Prof. Saya mau kembali ke Pak Warek. Pak Warek, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rektor. Apa kemudian inovasi-inovasi yang akan dilakukan dalam sistem pembelajaran di UIN SMA Banten? Silakan. Ya, inovasinya kita memang belajar, kita berdampingan dengan pandemi, karena itu perlu terus ditingkatkan konten dan metode e-learning, ya. Sekarang kita terus perbaiki sistem di kita agar mahasiswa dapat mengunduh data dan modul dari dosen melalui e-learning. Dosen juga menyiapkan bahannya juga dalam rubrik e-learning tersebut. Itu salah satunya. Yang berikutnya, kita juga tadi sudah bincang-bincang
bagaimana misalnya mahasiswa yang sudah divaksin 2 kali ketika masuk kelas itu menggunakan seperti hanya masuk mall itu ada apa namanya barcode, ya barcode begitu. Itu juga salah satu cara bagaimana kita belajar tatap muka tapi juga bisa taat prokes dan berdampingan dengan COVID. Dan intinya memang IT ini salah satu program unggulan beliau. Kita ingin merevitalisasi secara terintegrasi ya, terintegrasi, tidak terpisah-pisah gitu. Karena kan data untuk laporan beban kerja dosen, untuk PD Dikti, untuk ijazah dan seterusnya itu sejak mahasiswa daftar, bayar, ngisi KRS sampai mengikuti perkuliahan dapat nilai, kemudian juga setelah itu ganti semester itu satu kesatuan gitu, terintegrasi, sehingga mahasiswa itu dapat kita ketahui perkembangan akademiknya. Orang tua juga ketika bertanya ke kita tentang perkembangan akademik mahasiswa itu, kita tinggal lihat data-data itu di komputer di tiap dosen, jadi tidak kalang kabut gitu ya, seperti itu. Oke, Pak Warek, tadi sudah dilakukan juga reformasi, mulai refresh dan lain sebagainya. Kalau ditanya seberapa siap kemudian UIN SMA Banten untuk go digitalisasi dan juga menerapkan teknologi? Baik. Ya, Pak Warek. Ya, misalnya begini, kami dalam waktu dekat itu ingin menginput semua data rombongan belajar dari ratusan yang ada di setiap fakultas. Dari situ saya sebagai Warek 1 di komputer saya itu ada update real time tentang mana kelas yang penuh, ada dosennya mana yang tidak. Dengan begitu saya bisa mengerti hari ini ada berapa ratus rombel dan berapa persen yang apakah mayoritas dosen hadir dan mahasiswa hadir apa tidak. Dari situ tiap minggu saya mengadakan evaluasi. Evaluasinya bisa melalui tatap muka dengan para Wadek 1, bisa secara offline, tetap online. Tetapi itu memang kita sangat mengandalkan IT. Nah, IT ini kita pakai untuk efektivitas dan optimalisasi layanan ke mahasiswa dan otomatis layanan ke orang tua siswa, ke masyarakat. Dari situ kita harapkan ada peningkatan kepercayaan dari masyarakat, sehingga dari tahun ke tahun dengan menggunakan IT itu tingkat kepercayaan masyarakat meningkat. Akibat kita memberdayakan IT itu untuk tadi mengoptimalisasi layanan seperti itu. Terlebih di tengah masih pandemi COVID-19 ya, Pak betul. Warek. Artinya ini sudah berjalan untuk kesehatan ya, tersebut? Sudah berjalan, sedang berjalan. Evaluasi dengan Wadek 1 saya programkan memang paling telat itu 2 minggu sekali, rutin setiap minggu itu. Salah satunya itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Warek. Saya mau kembali ke Pak Prof. Pak Prof, sebelum menjabat menjadi rektor saat ini, Pak Prof juga pernah menjabat sebagai Warek 3 bidang kemahasiswaan. Artinya ini sangat dekat dengan mahasiswa, terutama mungkin mereka yang aktif di organisasi intrakampus. Ada tidak sih Pak Prof yang Pak Prof akomodir ini terkait dengan saran-saran, kemudian juga masukan dari organisasi kemahasiswaan? Silakan. Baik, memang mahasiswa kita ini heterogen ya. Terutama dari keberasal daerahnya. Problem yang banyak dikeluhkan terutama dalam hal pembiayaan. Itu yang saya sangat saya perhatikan selama kurun waktu Warek, apalagi sekarang rektor. Kemudian solusinya apa? Ya itu tadi, perluasan jaringan. Kita berupaya KIP misalkan, Kartu Indonesia Pintar. Kita berupaya komunikasi dengan Baznas, kita berupaya dengan BI, dengan Jamkrida, kemudian ini yang paling bahagia ini, alhamdulillah pemerintah kota Cilegon ya mengapresiasi mahasiswa kami untuk dibiayai oleh APBD Cilegon. Ini adalah langkah-langkah yang jangan dianggap enteng, karena untuk membuka jaringan juga tidak mudah kalau kita tidak punya hubungan baik ya. Karena itu ini perhatian kita ke mahasiswa antara lain itu. Yang kedua, mahasiswa kita ini tidak semua lulusan berbasis keagamaan ya, dan juga berbasis katakanlah sekolah umum. Karena itu saya harus menghadapinya dengan penuh kesabaran
Jadilah seorang bapak sebelum menjadi seorang pendidik. Rights or wrong is my student, rights or wrong is my child. Karena itu saya coba dengan bahasa agama, dengan pendekatan ngobrol dan sebagainya. Di sana sini kekurangan jangankan mahasiswa, saya aja sebagai rektor pasti tidak bisa memuaskan semua pihak, baik dengan cara kebijakan atau apapun. Tapi kami punya itikat baik mengikuti visi misi UIN yang sedang kita emban ini. Kemudian yang ketiga, konsen kami ingin menguatkan mereka dalam penguasaan bahasa. Dan kita tidak boleh alergi ya, dan tidak boleh juga terbatas hanya Arab Inggris. Ke depan, kenapa kita tidak belajar Mandarin, bahasa Turki misalkan ya, bahasa Prancis dan sebagainya. Karena apa? Wah, agama kita rahmatan lil alamin dan mendorong akan hal itu. Saya ingat Sayyidina Ali itu ya, man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Bang siapa mengetahui bahasa suatu kaum, dia pasti selamat dari tipu muslihat. Karena itu saya mendorong betul ya kepada mahasiswa untuk terus dan terus menguasai bahasa asing. Bagaimana bisa jadi dunia mengglobal ini ya, kalau bahasanya nggak jalan. Saya bercita-cita betul ada alumni PAI, pendidikan agama yang bisa ngajarkan PAI di Thailand, di Singapura, di Amerika, di Meksiko dan sebagainya. Sebagaimana dai kita ya Pak Maul Syamsi misalnya. Apalagi yang jurusan bahasa Inggris misalkan, bisa dakwah Islam di daerah Burundi, di daerah China sekalipun dan lain sebagainya. Itu saya kira cita-cita yang tidak boleh diabaikan gitu. Itu antara lain. Oke, baik. Nah, Pak Rektor tadi juga Pak Rektor sudah menyinggung dari pemerintah Kota Cilegon, Basnas dan sebagainya, ini sudah sangat berkoordinasi dan juga sinergi dengan UIN SMA Banten. Kalau dari pemerintah Provinsi Bantennya sendiri, Pak Rektor, seperti apa dukungannya? Wah, sangat luar biasa ya Provinsi Banten. Beliau sedang menggagas di kampus 2 itu kita akan membuat Green Campus ya, berangkat dengan penghijauan dan Pak Gubernur sangat mendukung sekali. Yang kedua, provinsi sangat memberikan support dan insya Allah membantu kurang lebih 20 hektar ya untuk praktek fakultas sains dan teknologi. Dan yang ketiga, memberikan bantuan kendaraan dinas ya sejak kemarin, malah tahun ini pun mudah-mudahan saja kita sudah coba komunikasi. Kemudian kami atas saran gubernur terus pengembangan jaringan terutama untuk mengekspos ya bagaimana agar UIN ini juga terkomunikasikan, terinformasikan di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika mahal biayanya sekalipun di Banten, kami akan terobos ya ke Menteri BUMN dan juga Menteri Pariwisata, sehingga jangan ada kesan ini milik Banten tapi kok Banten kelihatan nggak bisa memanfaatkan. Saya kira itu aja antara lain untuk terobosan-terobosan. Termasuk dengan Sultan TV ini terus terang saya bangga sekali. Karena tidak boleh dianggap kecil ini. Nanti dengan YouTube-nya segala kan bisa dikembangkan. Ini saya bangga sekali. Dan ini akan menjadi dorongan insya Allah. Amin. Gitu. Amin. Terima kasih Pak Rektor. Saya mau kembali ke Pak Warek. Pak Warek, tadi Pak Rektor juga sudah menyinggung soal pembiayaan kampus ya. Ini juga sudah disinergikan dengan berbagai pihak dari luar kampus. Ada juga tidak beasiswa yang khusus digelontorkan oleh UIN SMA Banten untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi misalnya? Ya, kita ada program bidik misi ya. Kurang lebih 300 setiap tahun. Memang sasarannya dari kalangan yang kurang mampu, tapi mahasiswanya memang berprestasi ya, dan itu sudah berlangsung dan itu sudah menjadi kegiatan rutin, dan setiap Januari, Februari, Maret itu sudah mulai rekrutmen. Jadi dari sekolah-sekolah mereka merekomendasikan dan kanalnya melalui fakultas-fakultas. Setelah dari fakultas diseleksi oleh dekan, nanti mengerucut ke rektorat bagian akademik, dan setelah beres ditandatangani oleh rektor. Itu tiap tahun. Ya. Tiap tahun. Ya. Berapa dan bidik kuotanya? misi ini 300 ini memang tiap semester itu dibina, prestasinya juga di monitoring, jangan sampai turun, dan dipastikan agar beliau ini mahasiswa ini lulus tepat waktu. Bahkan yang semester pertama itu ditampung di Ma'had itu pesantren. Di pesantren. Bahkan ada juga di kampung santri ya. Kampung santri itu kampung Cicerijaya, pemilik kos
kolaborasi dengan kita, jadi kosannya rame. Nah, dampaknya ekonomi masyarakat juga terangkat gara-gara mahasiswa kita tinggal di situ. Nah, itu antara lain. Wah, luar biasa sekali. Ya. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Warek sudah membersamai kita dalam saya bahagia Teras sekali Kampus. Ya, sehat selalu Pak Warek dan juga Pak Rektor. Terakhir dari Pak Rektor dulu, nanti diteruskan oleh Pak Warek, apa kemudian yang ingin disampaikan kepada seluruh sivitas akademika kampus UIN SMA Banten. Silakan Pak Rektor. Baik, saya ingin mahasiswa kita ini menjadi SIP semuanya. SIP itu spiritualnya oke, intelektualnya mantap, profesionalnya semakin melesat, sehingga insya Allah mahasiswa UIN mahasiswa yang SIP. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Rektor. Silakan Pak Warek, terakhir apa yang ingin disampaikan? Ya, saya kira dalam masa kepemimpinan beliau kita akan terus menguatkan untuk jejaring dan kualitas para mahasiswa kita agar nanti setelah lulus dapat berkompetisi di fora tidak hanya lokal, regional, tetapi juga nasional dan internasional. Amin. Dan ini mudah-mudahan terwujud, dan tentu dengan bersinergi dan bekerja sama, mudah-mudahan visi Pak Rektor itu lancar dan dimudahkan. Amin, amin. Dan terus membersamai ya Pak Warek ya. Amin. Baik, terima kasih Sobat Kampus. Talk Show Teras Kampus segmen 1 sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya dengan narasumber lainnya. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Pak Warek. Kita akan lanjutkan kembali di segmen kedua. Tetap bersama kami dalam Teras Kampus.